Halo, halo Besti, apa kabar? Selamat pagi. Sudah makan? Saya harap sudah. Kita mau ngobrolin apa ya? Ngobrolin, ngerumpin tentang kematian Brigadir J ya. Keberadaan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sehingga terjadi tembak-menembak dengan Baradae ya. Di sini saya mau baca ada berita terbongkar bukan hanya menghambat kasus Brigadir J, ini peran sesungguhnya Hendra Kurniawan dan Benny Ali yang ditulis Brian Alex Tarore 6 Agustus 2022 ya jam setengah 12 11.30 WIB dalam terasgorontalo.com. Tiga jenderal yang dicopot diantaranya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, dan Benny Ali. Ketiganya dicopot dari jabatannya di Divisi Propam dan dibuang ke Yanma Polri. Oh jadi itu dianggap Yanma Polri itu pembuangan ya. Kini fakta baru mulai terungkap peran dari kedua jenderal satu bintang ya. Satu bintang, bintang satu kali maksudnya. Hendra Kurniawan dan Benny Ali dalam kasus Brigadir J. Dalam kasus Brigadir Joshua ya. Sebagaimana diketahui Hendra Kurniawan dan Benny Ali merupakan anak buah Ferdi Sambo saat masih di Divpropam, di mana Ferdi Sambo merupakan Kadif Propam. Sementara Hendra Kurniawan menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri dan Benny Ali menjabat sebagai Karo Provos Divpropam Polri sebelum akhirnya dicopot Kapolri dan dimutasi sebagai Patiyanma Polri. Kini akhirnya terungkap peran Hendra Kurniawan dan Benny Ali dalam kasus Brigadir J. Peran Hendra Kurniawan. Sebelumnya Hendra Kurniawan dicopot dari jabatannya sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Keluarga Brigadir J sudah sempat meminta kepada Polri untuk mencopot Hendra Kurniawan dari jabatannya. Kuasa hukum keluarga Brigpol Yosua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak meminta agar Brigjen Hendra Kurniawan dicopot dari jabatannya sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Berarti ini diminta sama ini ya keluarga ini pengacaranya Brigpol Yosua. Pihak keluarga menyebut bahwa Hendra Kurniawan mengintimidasi keluarga Brigadir J. Jadi menyebut diduga ya Pak Hendra Kurniawan ini telah istilahnya itu mengintimidasi keluarga Brigadir J, itu maksudnya menakut-nakuti ya, menakut-nakuti agar tidak melakukan tindakan hukum mungkin, agar istilahnya proses hukumnya berhenti sampai di situ saja. Hal itu diungkapkan keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak diketahui mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar jabatan Brigjen Hendra Kurniawan dicopot dari jabatannya karena dianggap sikapnya dianggap tidak sopan kepada keluarga korban. Kamarudin menjelaskan bahwa Brigjen Hendra dituding melakukan intimidasi terhadap keluarga Brigadir J. Pihak keluarga dilarang untuk membuka peti jenazah, memfoto serta merekam video. Terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk rumah tanpa izin, langsung menutup pintu, dan itu tidak mencerminkan sikap perilaku Polri sebagai pelindung pengayom masyarakat. Ungkapnya pada Selasa 19 Juli 2002 dikutip dari Klaten. Kalau misalnya gua nih sebagai keluarganya nih ya, udah dikirimkan peti matinya masuk ke rumah ya, ke rumah keluarga. Itu seharusnya tuh kalau gua kan Batak juga tuh dilihat dulu gitu loh. Dan kalau misalnya ada Polri, ada polisi yang istilah mencegah, ya gue ributin lah. Saat itu juga seharusnya gue ributin, terus gue tanya, gue teleponin Polres, Polsek kalau perlu tetangga, RT RW. Nah mungkin seharusnya di situ tuh langsung apa sih, pihak keluarga itu langsung bertanya, langsung sikapnya tegas gitu loh, keras. Jadi jangan sampai berlarut, ya istilahnya kalau mau perang, perang sekalian. Tapi itu ini ya keluarga Brigadir J
mungkin dia berpikir kedua kalinya kali ya, karena masih ada anaknya yang kedua gitu, ada yang masih di polisi juga, jadi takutnya dia apa-apain, jadi ditahan dulu, istilahnya dipikir-pikir dulu secara matang, dicari dicari apa sih, dicari yang ini, yang apa, powernya, kekuatannya gitu. Jadi strateginya seperti itu sih ya, yang gue lihat tuh dari keluarga itu kenapa nggak langsung bergerak, ya karena dia berpikir masih ada adanya gitu, jadi masih ada takutnya dia apa-apain, jadi ditahan dulu kemarahannya. Kamarudin juga mengungkapkan bahwa tindakan Brigjen Hendra Kurniawan tak sepatutnya dilakukan mengingat kondisi keluarga sedang berduka. Apalagi beliau karo peminal harusnya membina mental Polri. Tapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka, pungkasnya. Selain itu, tak hanya Brigjen Hendra Kurniawan sebagai karo peminal, Kamarudin juga minta Kapolres Jakarta Selatan untuk mencopot Kombes Budi Herdi Susianto. Karena Kapolres Jaksel itu bekerja tidak sesuai prosedur untuk mengungkap perkara tindak pidana dan sampai sekarang belum ada tersangkanya. Olah TKP tidak melibatkan Inavis dan tidak masang polis lain. Dan terkesan dia ikut merekayasa cerita-cerita yang berkembang itu, kata Kamarudin. Kini keinginan tersebut akhirnya terkabul. Hendra Kurniawan resmi dicopot dari jabatannya Karopaminal Divisi Propam Polri. Tuduhan intimidasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J sendiri, yakni Kamarudin Simanjuntak. Hendra Kurniawan dimutasi sebagai Patiyanma Polri peran Beni Ali. Sementara itu Beni Ali yang saat itu masih menjabat sebagai Karopropos Divopram Polri pun mempunyai peran dalam kasus Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap peran dari Brigjen Beni Ali saat menjabat Karopropos Divisi Humas Polri dalam kasus Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa ada yang berminat menghalangi adik Brigadir J melihat jenazah sang kakak di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya menurut Kamarudin Bribda LL, adik Brigadir J diberi perintah untuk mendatangi Rumah Sakit Polri sebelum otopsi jenazah Brigadir J. Jadi itu udah diotopsi dulu ya oleh beberapa, karena kasus kematian. Menurut Kamarudin, Bribda LL diminta menentangi sebuah kertas yang tidak jelas isinya. Adik Brigadir J, yaitu Brigadir Bribda LL, diperintahkan untuk menghadap Karopropos. Setelah itu dia diperintahkan untuk pergi ke Rumah Sakit Polri sekitar jam 10 malam ya, jam 22 WIB. Ujar Kamarudin Simanjuntak dikutip dari YouTube Up Info, di mana saat itu Karoprovos masih dijabat sebagai Beni Ali. Kamarudin mengatakan ada kejanggalan ketika Bribda LL ingin melihat jenazah Brigadir J. Wow, ini adanya langsung diminta persetujuan ACC ya dari Karoprovos tadi ya. Karoprovos yang masih Beni Ali agar mungkin setuju dan tidak, istilahnya ada damai lah 86 gitu loh. Dia menjelaskan setelah Bribda sampai di Rumah Sakit Polri, dia disodorkan sepucuk surat persetujuan keluarga sebelum dilakukan otopsi untuk ditandatangani. Maksudnya otopsi ini adalah pembedahan atau pembelekan untuk mencari tahu apa sih kematian dari penyebab kematian Brigadir Yosua ya, apa penyebabnya, terus kenapa, terus perkiraan waktu dia meninggal kapan. Menurut pengakuan Bribda LL pada pengacara adik Brigadir J itu, tidak membaca surat tersebut karena sudah mengetahui kakaknya tewas. Wah, kacau juga sih sebenarnya sih, karena dia asal tanda tangan aja, karena tidak membaca isi dari surat tersebut ya. Setelah mendengar abangnya meninggal, Bribda LL menurut saja menandatangani surat tersebut jelasnya.
Namun Bribda LL menemukan kejanggalan karena saat melihat jenazah kakaknya ternyata otopsi itu sudah dilakukan dan jenazah Brigadir J sudah bisa langsung dibawa. Wow, berarti sebenarnya kalau otopsi itu, kalau misalnya untuk orang yang dikenal ya, orang yang dikenal mati tapi orang itu dikenal, diketahui identitasnya, untuk kan pembedahan nih, untuk melakukan otopsi itu harus izin sekeluarga ya, harus izin istilahnya keluarga yang diketahui gitu loh. Kalau terkecuali terkecuali ada pembunuhan di tengah jalan di sungai, kadang otopsi itu bisa langsung diotopsi tanpa izin sekeluarga karena dia tidak tahu keluarga siapa gitu. Dan tapi ini di sini tuh kejanggalannya tuh Bribda LL suruh tanganin, mungkin salah satunya suruh tanganin izin untuk otopsi ya, tapi kenyataannya tuh otopsi itu udah dilakukan gitu, minta izin tapi udah dilakuin, udah ada diotopsi duluan, padahal kan itu brigadir brigadir Y udah tahu gitu matinya tuh meninggalnya tuh berada di apa sih, di rumah Pak Sambo, Pak Ferdi Sambo gitu loh. Tapi begitu sudah ditantangi tak lama langsung dikeluarkan dari peti. Tuh kan, berarti mayatnya langsung diambil. Jadi bukan sebenarnya surat itu tuh harusnya surat dulu baru diotopsi, bukan diotopsi dulu baru surat. Artinya sudah dilakukan otopsi atau visum et repertum tambahnya. Bribda LL lalu sempat membuka peti untuk memastikan dalamnya adalah Brigadir J. Dan kemudian membuka kain yang menutup wajah kakaknya karena dia bilang apakah ini abang saya atau tidak. Maka dibuka sedikit wajahnya, di situ terlihat sayatan-sayatan masih segar di bawah mata, di hidung, bibir, yang lain dia tidak tahu. Tutur Kamarudin. Berarti dia cuma ngelihat ini doang ya, bagian atasnya aja sih. Berarti dilihat wajahnya doang, nggak sampai ke bawah gitu. Adanya tuh. Kini Beni Ali telah dicopot dari jabatannya sebagai Karopropos di Propam Polri dan dimutasi sebagai Patianma Polri. Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan tim sus bakal mengusut tuntas berkenaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Tim sus Polri sekarang mendalami kemungkinan Baradae ya. Ini Baradae diperintah untuk melakukan penembakan itu. Jadi pertama itu ditulis tuh diduga ya Baradae saling tembak menembak dengan Brigadir Yosua karena dikatakan oleh Baradae Brigadir Yosua itu masuk ke kamar Ibu Putri yaitu istri dari Pak Ferdi Sambo, atasannya, dan mencoba melakukan pelecehan seksual ya. Masih tentu ini sedang kita kembangkan apakah ada yang menyuruh atau atas niat dia sendiri. Tutur Jenderal Sigit dalam keterangannya. Masih dalam keterangan Sigit penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J tidak akan berhenti hanya pada tersangka Baradae. Menurut Sigit, Polri akan menyelesaikannya. Di kesempatan yang sama, Sigit kembali menegaskan komitmennya untuk membuat terang peristiwa pidana tersebut. Sigit juga menegaskan pihaknya siap menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peristiwa kematian Brigadir J tersebut. Tak akan berhenti sampai di situ dan akan terus dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait siapapun yang terlibat dalam proses tindak pidana tersebut akan kita tindak tegas tutupnya. Nah, di sini tuh konspirasinya sangat besar ya, karena melibatkan bintang-bintang, melibatkan perwira atas, perwira menengah, dan di sini tuh anehnya yang dikorbankan tuh seperti Baradae. Jadi kalau misalnya ada kayak gini konspirasi ya, kan nggak mungkin kalau misalnya Baradae yang nembak nih, terus yang bintang-bintang yang ikut turun tangan, berarti di sini ada kejanggalan yang aneh gitu loh. Jadi seperti kalaupun seharusnya tuh Polri itu bukan memutasi ya, tapi langsung apa istilahnya tuh menangkap jenderal-jenderal tersebut.
tiga jenderal itu dan menginterogasi lebih dalam. Karena nggak mungkin kesalahan bawahan Baradae membunuh itu sampai ditutup-tutupi sama mereka. Berarti ada kesalahan yang diketahui oleh Brigadir Yosua, kenapa dia bisa sampai meninggal. Dan kalaupun kode etik, jadi nggak mungkin tetap saja. Soalnya kalau kode etik juga telah melanggar kode etik itu salah juga kalau misalnya cuma dimutasi saja. Itu seperti pengkhianatan, kalau menurut saya sih itu pengkhianatan negara ya. Pengkhianatan kepada institusi di mana mereka itu kan para bintang ya, para jenderal seharusnya tahu mengerti akan loyalitas kepada negara, bukan loyalitas kepada suatu kasus atau suatu perorangan. Jika sudah jelek nih Polri kayak gini seperti ini, ya harusnya tuh diinterogasi di tahap lebih lanjut, ditahan. Ada apa dengan sebenarnya gini? Tapi susah juga sih. Soalnya bintang sih ya. Soalnya bintang bintang 2, bintang 1. Ya, gimana lagi? Jadi ini seperti pengaburan, kalau menurut saya ya, ini pengaburannya melalui pelecehan seksual. Tapi anehnya nggak mungkin lah kalau cuma pelecehan seksual. Kalau secara logika ya, pelecehan seksual terus datang Baradae, kalaupun Brigadir Y ditembak mati sama sama apa sih Baradae, terus ditolong sama para bintang, nggak mungkin juga. Pasti ada masalah, ada sesuatu. Menurut saya ini pasti ada masalah, sesuatu yang melibatkan para bintang. Jadi mereka bekerja sama untuk membunuh brigadir brigadir ya, tuntas. Dan harusnya menurut saya sih lebih baik kasus ini dilempar atau dibantu oleh tentara ya. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada kenal, tidak ada subjektivitas dalam menangani kasus ini. Ya karena eh, itu polisinya polisi ya. Kasus ini polisinya polisi dan menyangkut juga Pak Ferdi Sambo yang kepalanya. Jadi nggak mungkin berani lah anak-anaknya, dan mereka kan dibawa istilahnya irjen polisi ini. Jadi seperti, kalau menurut saya sih seperti main-main ya, kalau misalnya sampai tim sus, apalagi udah tim susnya udah ada yang kenal, istilahnya udah dulu anak buahnya, jadi ya pasti ada pengaruh subjektivitas. Oleh karena itu lebih baik sih dilempar ke yang mungkin lewat tentara gitu loh. Oke, kita tunggu saja sampai kapan konspirasi ini bisa berlangsung. See you next time. Jangan lupa untuk share, like, dan komen.